Jauh sebelum peta modern digambar, dan bahkan sebelum nama Majapahit melambung, Pulau Jawa dan Pulau Bali adalah satu kesatuan daratan. Tanah itu subur, disatukan oleh hutan lebat dan gunung-gunung perkasa, tempat para dewa dan manusia hidup berdampingan dalam harmoni yang dijaga. Di ujung timur daratan ini, dekat kaki Gunung Agung yang megah, hiduplah seorang petapa sakti bernama Empu Sidhimantra. Empu Sidhimantra adalah seorang brahmana yang sangat dihormati. Ia memiliki kesaktian luar biasa dan hati yang suci, menjadikannya penengah dan pelindung masyarakat. Beliau tidak kekurangan apapun. Hidupnya dihabiskan untuk melayani dan mengajarkan kebenaran kepada murid-muridnya yang tersebar luas. Namun, kesucian Empu Sidhimantra ternoda oleh satu hal. Putranya sendiri, seorang pemuda bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran adalah kebalikan dari ayahnya. Ia memiliki rupa yang tampan, tetapi hatinya penuh dengan hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Ia tidak tertarik pada ajaran kitab suci atau meditasi. Seluruh pikirannya hanya tertuju pada satu hal, perjudian. Manik Angkeran adalah seorang penjudi ulung, tetapi sayangnya, ia juga seorang pecundang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Kekayaan ayahnya yang tak terhitung, yang didapat dari persembahan rakyat dan berkah alam, dihabiskannya untuk menutupi hutang-hutang judinya. Berulang kali Empu Sidhimantra menasihati putranya. Berulang kali pula Manik Angkeran berjanji untuk berubah, tetapi janji itu selalu patah oleh godaan dadu dan kartu. Setelah semua kekayaan keluarga habis, Manik Angkeran datang lagi kepada ayahnya. Kali ini dengan wajah memelas dan air mata buaya, meminta bantuan terakhir. Ayah, tolonglah aku. Aku terjerat hutang besar. Jika aku tidak membayarnya malam ini, nyawaku dalam bahaya. Ratap Manik Angkeran. Empu Sidhimantra menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini adalah janji palsu. Tetapi ia adalah seorang ayah yang hatinya tidak tega. Dengar, nak, ini adalah yang terakhir kalinya. Ayah tidak akan lagi membantumu jika kamu mengkhianati kepercayaan ini, ujar sang empu dengan suara sedih. Empu Sidhimantra memutuskan untuk meminta bantuan dari entitas yang paling kuat dan misterius di Gunung Agung, Naga Basuki. Naga Basuki adalah penjaga harta karun di perut gunung. Dikenal karena kekuatannya yang mampu mengguncang bumi dan memberikan kekayaan tak terbatas. Empu Sidhimantra mengambil lonceng sakti yang selalu ia bawa. Lonceng ganta yang berhiaskan ukiran Dewa Siwa. Ia berjalan menuju gua suci di lereng gunung, tempat kediaman sang naga. Manik Angkeran diam-diam mengawasi ayahnya dari kejauhan. Setibanya di mulut gua, Empu Sidhimantra membunyikan loncengnya. Suaranya bergema melintasi bebatuan, memanggil sang naga. Tak lama kemudian, sang naga Basuki keluar dari kegelapan. Matanya bersinar seperti permata, dan tubuhnya yang raksasa dipenuhi sisik emas. Naga Basuki menyambut sang empu dengan hormat, mengakui kesucian dan kebaikan hatinya. Wahai Empu Sidhimantra, mengapa engkau memanggilku? Apakah ada yang kau butuhkan? Suara Naga Basuki menggelegar, namun lembut. Empu Sidhimantra menceritakan masalah putranya dan meminta sedikit harta untuk menyelamatkan nyawa Manik Angkeran. Naga Basuki mengangguk. Beberapa sisi emasnya rontok dan berubah menjadi tumpukan koin emas yang berkilauan. Ini untukmu, Empu. Gunakan dengan bijak. Empu Sidhimantra segera membawa harta itu kembali dan menyerahkannya kepada Manik Angkeran. Bayar hutangmu dan bertobatlah, pesan sang ayah. Manik Angkeran bersuka cita. Ia segera melunasi hutangnya dan menggunakan sisa uangnya untuk berpesta, melupakan janji sucinya. Hanya dalam beberapa bulan, uang itu habis. Nafsu judinya kembali membakar, dan ia kembali terjerat hutang yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, ia tidak berani meminta bantuan ayahnya. Ia teringat bagaimana ayahnya memanggil Naga Basuki dan lonceng misterius itu. Manik Angkeran menyimpulkan bahwa kunci kekayaan tak terbatas terletak pada lonceng sakti ayahnya. Pada suatu malam, ketika Empu Sidhimantra sedang bermeditasi, Manik Angkeran menyelinap ke kamar ayahnya. Dengan tangan gemetar karena ketakutan bercampur keserakahan, ia mencuri lonceng keramat yang tergeletak di samping tempat tidur. Ia tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah memaafkannya untuk pengkhianatan ini. Tetapi gairah untuk menjadi kaya raya sudah membutakan segalanya. Tanpa pamit, Manik Angkeran melarikan diri menuju lereng Gunung Agung. Ia berhasil menemukan gua tempat sang Naga Basuki bersemayam. Ia berdiri di mulut gua dan membunyikan lonceng itu berkali-kali. Suara nyaringnya memecah kesunyian malam. Naga Basuki keluar. Sang naga terkejut melihat Manik Angkeran, bukan Empu Sidhimantra, yang memanggilnya. Mengapa engkau yang memanggilku? Anak muda, di mana ayahmu? Sang empu, tanya sang naga. Tatapan matanya kini penuh kecurigaan.
Manik angkeran berbohong. Ayahku sakit keras. Beliau memintaku untuk mengambilkan sedikit harta lagi demi biaya pengobatannya. Sang naga Basuki adalah makhluk suci. Ia tidak bisa mencium kebohongan dari manusia. Ia hanya melihat keserakahan yang menyala di mata pemuda itu. Nak, ayahmu adalah orang baik. Dia meminta harta untuk kebaikan. Tetapi jika kamu meminta harta hanya untuk dirimu sendiri, maka itu adalah kutukan. Katakan padaku, apakah kamu benar-benar akan menggunakannya untuk kebaikan atau hanya untuk memuaskan nafsumu? Tantang sang naga. Manik angkeran bersumpah palsu. Aku berjanji. Ini untuk kebaikan ayah. Aku akan bertobat setelah ini. Tuanku naga, melihat kegigihan pemuda itu dan terikat pada janji yang pernah ia berikan kepada sang empu, sang naga akhirnya mengalah. Sang naga menjatuhkan beberapa sisik emas di hadapan Manik angkeran. Ambil ini, dan jangan pernah kembali ke sini lagi dengan niat buruk. Manik angkeran mengambil emas itu. Tetapi matanya tidak puas. Ia melihat tubuh naga Basuki yang penuh dengan sisik emas berkilauan. Mengapa hanya beberapa? Aku bisa mengambil semuanya, pikir Manik angkeran. Hatinya diracuni oleh keserakahan yang tak tersembuhkan. Ia melihat kilatan pedang pusaka yang ia selipkan di balik jubahnya, pedang yang ia curi dari tempat suci di desa. Saat sang naga Basuki berbalik dan perlahan masuk kembali ke dalam gua, itulah momen yang ditunggu Manik angkeran. Dengan kecepatan kilat, Manik angkeran mengeluarkan pedangnya dan menebaskannya ke arah ekor sang naga Basuki. Crash! Ekor sang naga putus, dan darah segar mengalir deras, membanjiri mulut gua, bercampur dengan tumpukan permata yang jatuh. Manik angkeran segera mengambil potongan ekor itu, yang penuh dengan emas dan permata, dan melarikan diri sambil tertawa histeris. Teriakan kesakitan sang naga Basuki mengguncang seluruh Gunung Agung. Gempa bumi hebat melanda, menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Empu Sidhi Mantra, yang sedang bermeditasi di rumahnya, merasakan getaran aneh yang berasal dari gua naga Basuki. Ia segera membuka mata dan menyadari bahwa lonceng saktinya telah hilang. Seketika, ia tahu apa yang telah dilakukan putranya. Manik angkeran, anak bodoh, lau Empu Sidhi Mantra, merasakan pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada tusukan pedang. Ia segera menyusul ke gua. Setibanya di sana, ia melihat ekor sang naga yang terpotong dan genangan darah emas. Sang naga Basuki, yang sedang menahan amarah dan kesakitan yang luar biasa, menatap Empu Sidhi Mantra dengan mata penuh dendam. Putramu, ia mengkhianatiku. Ia mencuri loncengmu dan memotong ekorku karena keserakahan. Sang naga meraung. Empu Sidhi Mantra merasa sangat malu. Ia berlutut di hadapan sang naga. Ampuni anakku yang bodoh. Tuanku naga, aku akan menanggung akibatnya. Tidak bisa. Empu, darah naga harus dibayar dengan darah manusia, balas sang naga. Tatapannya menyala seperti api. Sang naga Basuki menggunakan kekuatan sihirnya. Ia melacak Manik angkeran yang sedang berlari kegirangan membawa hasil curiannya. ZZZZTTT. Cahaya hijau keemasan keluar dari mata sang naga dan menyambar Manik angkeran dari kejauhan. Tubuh Manik angkeran seketika hancur, berubah menjadi abu yang berterbangan di tiup angin, meninggalkan ekor naga yang terputus dan lonceng curian. Empu Sidhi Mantra melihat pemandangan itu dari kejauhan. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia telah kehilangan putranya. Meskipun putranya pantas mendapatkannya, ia mendekati abu itu dan merasakan kesedihan yang tak tertahankan. Empu Sidhi Mantra kembali ke hadapan sang naga. Aku memohon, Tuanku naga, hidupkan kembali anakku. Aku akan menukarnya dengan nyawaku, atau aku akan berikan apapun yang kau minta, pinta sang empu. Sang naga Basuki terdiam sejenak. Ia melihat ketulusan yang luar biasa di mata ayah yang menderita itu. Baiklah, empu, aku akan mengabulkan permohonanmu. Anakmu akan hidup kembali. Tetapi ada harga yang harus dibayar, kata sang naga. Harga itu adalah pemisahan. Kau harus memisahkan anakmu dari dirimu. Dan kau harus memisahkan pulau ini menjadi dua. Keserakahan anakmu telah memecah belah keharmonisan. Maka biarlah ia dan nafsu jahatnya terpisah dari tanah suci ini. Putus sang naga. Empu Sidhi Mantra menerima takdir itu. Ia menyadari bahwa perpisahan adalah satu-satunya cara untuk menghentikan siklus keserakahan ini. Ia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghidupkan kembali Manik angkeran dari abunya. Manik angkeran kembali utuh. Tetapi ia tidak membawa apapun, bahkan emas curiannya. Empu Sidhi Mantra kemudian membawa putranya ke tempat yang paling timur di daratan itu, di tepi pantai yang sunyi. Di hadapan putranya, Empu Sidhi Mantra bersiap untuk melakukan ritual perpisahan yang akan mengubah geografi dunia. Dengarkan aku, Manik angkeran, ujar sang empu dengan suara berat. Mulai hari ini,
Kita terpisah. Aku di sini, dan kamu di sana. Empu Siddhi Mantra mencabut tongkat saktinya dan mengarahkannya ke tanah. Ia menggambar sebuah garis panjang membelah daratan di hadapannya. Ia memusatkan seluruh kekuatan batinnya, memanggil Dewa Gunung, Dewa Laut, dan semua energi alam semesta. Bum! Bumi bergetar hebat. Suara gemuruh memekakan telinga. Air laut tiba-tiba surut, lalu kembali dengan gelombang raksasa. Di tengah laut, tanah mulai terbelah. Celah yang dalam dan luas tercipta, memisahkan tempat Empu Siddhi Mantra berdiri dengan tempat Manik Angkeran berdiri. Air laut memenuhi celah itu dengan cepat dan ganas, membentuk sebuah selat yang sempit, dalam, dan berbahaya. Daratan di mana Empu Siddhi Mantra berdiri, Jawa, dan daratan di mana Manik Angkeran berdiri, Bali, kini terpisah secara permanen. Empu Siddhi Mantra menamai perairan baru itu Selat Bali, sebagai tanda abadi perpisahan mereka. Manik Angkeran, hiduplah di daratanmu yang baru ini, bertobatlah, dan jangan pernah lagi kembali ke tanah suci yang telah kau cemari dengan keserakahanmu, ujar sang empu. Air matanya menetes. Manik Angkeran berdiri tertegun. Ia melihat ayahnya yang kini berada di seberang air yang mengamuk, tidak lagi terjangkau. Ia akhirnya menyadari betapa fatalnya keserakahan dan kebohongannya. Ia kini harus hidup sendiri di pulau yang terpisah, tanpa perlindungan ayahnya. Sejak saat itu, Empu Siddhi Mantra tinggal di tepi pantai Jawa, menjaga batas Selat Bali, memastikan putranya tidak pernah menyeberang kembali. Sementara Manik Angkeran, di pulau yang kelak dikenal sebagai Bali, berusaha keras untuk memperbaiki dirinya dan hidup dengan kerendahan hati. Meskipun Bali adalah tanah yang indah, Manik Angkeran harus menghidupi dirinya dengan bekerja keras, tidak lagi bergantung pada kekayaan curian. Legenda mengatakan, jika kamu berdiri di tepi pantai di timur Jawa, kamu akan merasakan energi kesedihan yang dibawa oleh angin yang melintasi Selat Bali. Selat itu adalah simbol dari batas yang diciptakan oleh keserakahan, memisahkan kebaikan dari kejahatan, dan kepatuhan dari kedurhakaan. Naga Basuki kembali bersemayam di Gua Gunung Agung, menyimpan harta karunnya. Tetapi kini ia lebih waspada terhadap nafsu manusia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keserakahan adalah benih kehancuran, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi hubungan yang paling suci, seperti ikatan keluarga. Jangan pernah biarkan nafsu dan keinginan sesat membutakanmu, hingga kau rela mengkhianati orang yang paling mencintaimu. Karena sekali kehancuran tercipta, batas akan muncul, dan pemisahan itu mungkin akan abadi. Hargai setiap berkat dan kekayaan yang kau miliki, dan gunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk kesenangan yang merugikan. Jadilah seperti Empu Siddhi Mantra yang tulus, dan hindarilah jalan gelap yang dipilih Manik Angkeran. Selat Bali abadi sebagai pengingat akan harga yang harus dibayar untuk sebuah pengkhianatan dan keserakahan. Jika kamu merasa terinspirasi oleh pesan moral dari legenda Selat Bali ini, segera like video ini, share kepada teman-teman dan keluargamu, dan subscribe channel Dunia Sastra Anak untuk mendapatkan lebih banyak kisah tentang kebijaksanaan Nusantara. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.